Sahabat beriman, coba bayangkan saat kita sedang berjalan jauh, tersesat di tengah padang pasir yang sunyi, membawa beban dosa yang seberat karang. Dalam keputusasaan, kita merasa Allah sudah menutup pintu rapat-rapat. Kita berpikir, dosaku terlalu banyak, untuk apa lagi bertaubat? Namun, tahukah saudaraku, di saat kita merasa diri sangat kotor, hina, dan tidak layak, justru di saat itulah Sang Maha Pengasih sedang berdiri di pintu menunggu kita. Allah tidak pernah bosan menunggu. Dia justru bahagia, sangat bahagia, melihat kita membalikan badan dan berjalan pulang ke hadapannya. Ini bukan sekadar cerita motivasi biasa, ini adalah janji langit yang harus kita yakini. Sebuah rahasia cinta ilahi yang akan saya bongkar tuntas, agar hati kita dipenuhi kedamaian dan harapan yang takkan pernah sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang kasih sayangnya seluas lautan dan ampunannya tak bertepi. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai perbincangan hati ini dengan sebuah pemahaman dasar. Kita adalah manusia yang pasti berbuat salah, tempatnya lupa dan hilaf. Semenjak nafas pertama hingga nafas terakhir, kita tidak luput dari deburan dosa, baik yang kecil maupun yang terasa besar hingga membuat kita malu mengangkat wajah. Tapi, justru di tengah-tengah rasa bersalah yang menusuk itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan panggilan yang paling lembut, panggilan menuju pembersihan jiwa, panggilan yang bernama taubat. Sungguh, rahmatnya senantiasa mendahului murkanya. Seringkali setan membisikkan keputusasaan, membujuk kita untuk berpikir bahwa dosa-dosa masa lalu telah menghalangi kita dari kasih sayang Allah. Setan ingin kita merasa bahwa kita adalah pendosa kelas kakap yang tidak mungkin lagi diterima kembali. Ini adalah tipu daya paling kejam yang harus kita tepis segera. Ketahuilah, jamaah sekalian, pintu taubat itu terbuka lebar, selebar langit dan bumi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa di malam hari. Ini menunjukkan urgensi dan kesegeraan ampunan yang tak terhingga. Pernahkah sahabat beriman mendengar hadis tentang seseorang yang kehilangan onta pembawa bekalnya di padang pasir yang mematikan? Saat ia sudah pasrah dan yakin akan mati kelaparan, tiba-tiba unta itu kembali di hadapannya. Bagaimana perasaannya? Gembira tak tertira, bukan? Nabi SAW bersabda, kegembiraan Allah atas taubat salah seorang dari kita jauh lebih besar daripada kegembiraan orang tersebut saat untanya kembali. Bayangkan, Zat yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari kita, justru merasakan sukacita yang meluap-luap ketika kita, hamba yang lemah dan penuh dosa ini, sudi kembali ke haribaannya. Inilah puncak kemesraan dan cinta ilahi yang sering kita lupakan. Lalu, apa syaratnya agar taubat kita bukan hanya diterima, tapi juga dicintai oleh Allah? Syarat utamanya adalah keikhlasan yang tulus dan penyesalan yang mendalam. Taubat yang benar adalah taubat nasuha, yaitu penyesalan yang membakar habis keinginan untuk mengulangi dosa yang sama, niat yang kuat untuk meninggalkannya, dan tekad untuk memperbaiki diri di masa depan. Kita harus mengakui kesalahan kita tanpa mencari pembenaran sedikit pun, merendahkan diri di hadapannya, dan memohon dengan linangan air mata. Jika kita sungguh-sungguh, maka demi Allah, Allah akan mengubah keburukan kita menjadi kebaikan. Satu hal yang kerap menjadi penghalang terbesar adalah rasa malu dan ketakutan akan penilaian manusia. Kita takut jika orang lain tahu betapa buruknya masa lalu kita. Saudaraku, cukuplah Allah yang menjadi saksi taubatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jika Allah sudah mencintai, apalagi yang kita cari? Rasa cinta Allah jauh lebih mulia dan abadi daripada seluruh pujian dan penilaian dari makhluknya yang fana. Fokuskan hati dan jiwamu hanya kepada Zat yang memegang kendali atas segala urusanmu. Kita harus benar-benar memahami bahwa taubat bukan hanya tentang menyesali perbuatan yang sudah lewat, tetapi juga tentang membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang menjadi akar dosa. Mungkin kita sering berbuat dosa karena hati kita dipenuhi rasa sombong, iri, atau cinta dunia yang berlebihan. Taubat yang sempurna melibatkan proses tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa secara menyeluruh, sehingga ketika dosa diampuni, wadah hati kita sudah siap untuk diisi dengan cahaya iman dan amal soleh yang istiqomah. Bagi sebagian orang, taubat sering terasa berat karena mereka merasa harus menanggung bekas luka dari dosa masa lalu. Mereka khawatir amalan mereka sebelumnya sia-sia. Jangan pernah biarkan keraguan ini merusak proses kepulanganmu. Ingatlah sebuah janji indah dari Al-Quran, bahwa bagi mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh,
Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan mereka, sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan, hasanat. Ini adalah keajaiban rahmat ilahi, sebuah bonus kasih sayang yang melampaui logika manusia. Bayangkan jika seorang hamba yang bertahun-tahun tenggelam dalam kemaksiatan dan melupakan salat, tiba-tiba merasakan getaran hidayah. Ia menangis di sepertiga malam terakhir, memohon ampunan. Tahukah sahabat beriman, saat itulah Allah bangga padanya di hadapan para malaikat. Malaikat-malaikat menyaksikan betapa hamba itu telah berjuang melawan hawa nafsunya demi kembali kepada Sang Pencipta. Ini adalah pertarungan suci yang dimenangkan oleh kekuatan taubat, dan Allah sangat menghargai perjuangan tersebut. Namun saudaraku, taubat harus diikuti dengan tindakan nyata. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar di lisan, tanpa ada perubahan dalam sikap dan perilaku. Kita harus segera meninggalkan lingkungan yang mendorong kita pada kemaksiatan, mencari teman-teman yang soleh, dan mengganti kebiasaan buruk dengan rutinitas ibadah yang menenangkan jiwa. Perubahan ini mungkin terasa sulit di awal, tapi inilah bukti keseriusan kita dalam merajut kembali tali cinta yang sempat terputus dengan Allah. Bagaimana jika kita bertaubat hari ini, tapi besok terjerumus lagi dalam dosa yang sama? Apakah ini berarti taubat kita kemarin palsu? Jawabannya, tidak. Manusia memang lemah. Yang membedakan seorang hamba yang dicintai Allah dengan hamba yang lalai adalah, setiap kali ia jatuh, ia segera bangkit dan kembali mengetuk pintu taubat. Selama nafas masih di tenggorokan, pintu itu tidak akan pernah terkunci. Justru sikap gigih untuk terus bertaubat, meskipun berkali-kali terperosok, menunjukkan bahwa fitrah kita masih mencintai kebaikan. Ingatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam yang berada dalam kegelapan perut ikan paus. Di tengah kegelapan yang berlapis-lapis, beliau mengucapkan kalimat pengakuan dosa yang tulus. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah rumus taubat yang mengakui keesaan Allah dan mengakui kezaliman diri sendiri. Kalimat ini bukan hanya menyelamatkan beliau dari bencana, tetapi juga menjadi pelajaran abadi tentang kekuatan pengakuan dosa di hadapan Zat yang Maha Mendengar. Cinta Allah kepada hamba yang kembali ini sungguh terasa nyata dalam setiap sholat kita. Ketika kita sujud, kita meletakkan bagian tubuh termulia kita, dahi, di tempat yang paling rendah, sebagai lambang kehinaan di hadapannya. Saat itulah kita seolah berkata, "Ya Allah, aku kembali, aku hanyalah hamba yang lemah." Sujud adalah momen paling intim bagi seorang pendosa yang ingin kembali. Manfaatkan sujudmu, perpanjang doamu, curahkan segala keluh kesah dan penyesalanmu di sana. Bagi sahabat beriman yang mungkin saat ini sedang merasakan beban utang masa lalu yang berat, ingatlah sabda Rasulullah SAW, orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Ini adalah janji penghapusan total, penghapusan yang membuat kita memulai lembaran baru sebersih kain putih. Anggaplah taubat ini sebagai pembaruan kontrak hidupmu dengan Allah, sebuah riset spiritual yang hanya bisa diberikan oleh kasih sayang ilahi. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, dosa saya adalah dosa besar, mungkin dosa syirik, menyekutukan Allah di masa lalu. Meskipun dosa syirik adalah dosa paling besar yang sulit diampuni jika dibawa mati tanpa taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan harapan. Selama kita masih bernafas, jika kita bertaubat dari syirik dengan taubat yang sungguh-sungguh, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mengesahkan Allah, maka Allah pasti akan menerimanya. Keagungan ampunannya tak tertandingi oleh kebesaran dosa manapun. Jadi saudaraku, jangan pernah tunda proses kepulangan ini. Kematian tidak mengenal usia dan waktu. Taubat hari ini adalah bekal terindah yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah besok. Penundaan adalah muslihat setan yang paling licik, yang ingin kita terus menumpuk dosa sambil berharap kita akan bertaubat nanti. Padahal nanti bisa jadi tidak pernah datang. Mulailah saat ini juga, dengan memohon ampunan atas dosa-dosa yang bahkan kita lupa pernah melakukannya. Pembersihan ini akan membawa dampak luar biasa pada ketenangan jiwa. Ketika dosa-dosa kita diampuni, hati kita akan terasa ringan, beban yang selama ini menekan dada akan terangkat. Kita akan merasakan kedekatan yang sesungguhnya dengan Allah, sehingga urusan duniawi terasa lebih mudah. Inilah buah dari taubat yang dicintai Allah. Hati yang tenang, jiwa yang damai, dan keberkahan yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Lantas, bagaimana kita menjaga istiqomah setelah bertaubat? Jawabannya ada pada lingkungan dan ibadah. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat memicu dosa lama, kuatkan sholat wajib, dan tambahkan ibadah sunnah seperti qiyamul lail, sholat malam, dan puasa sunnah. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan ibadah sunnah, Allah berfirman,
Dia akan mencintai kita. Dan jika Dia sudah mencintai kita, Dia akan menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, dan tangan yang kita gunakan untuk bertindak. Ini adalah kabar gembira yang harus kita yakini sepenuhnya. Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Maha Mencintai. Dosa kita sebesar apapun tidak akan pernah lebih besar daripada samudra rahmat dan ampunannya. Tugas kita hanyalah kembali, mengakui, dan bertekad memperbaiki. Mari kita jadikan sisa umur ini sebagai momentum terbaik untuk membuktikan cinta dan kesetiaan kita kepadanya melalui taubat yang tiada henti. Maka setelah kita tahu betapa berharganya kepulangan kita di mata Allah, adakah alasan lagi untuk menunda taubat? Jawabannya tidak ada. Allah menanti dengan penuh kerinduan, bahkan Dia bangga saat kita kembali. Raihlah cintanya hari ini juga sebelum terlambat. Karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh ingin kembali kepada jalannya yang lurus. Saudaraku, mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa dan tekad yang kuat. Jika tausiah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara-saudari kita yang mungkin sedang tenggelam dalam keputusasaan, agar mereka tahu bahwa pintu Allah selalu terbuka. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, terimalah taubatku dan kuatkan istiqomahku," agar kita saling mengaminkan doa. Semoga kita semua dikumpulkan sebagai hamba yang dicintai Allah karena keberanian kita untuk kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.